Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi persamaan nonlinear di modul 4 tentang metode bisection. Jadi kan metode untuk solusi persamaan nonlinear itu untuk metode numerik ada dua, dibagi menjadi dua. Ada yang metode terbuka dan ada metode tertutup. Di mana keduanya memiliki perbedaan. Nah, saya asumsikan kalau teman-teman udah tahu perbedaan antara metode terbuka dan metode tertutup. Jadi saya akan langsung aja di metode bisection ini. Jadi metode bisection ini tuh adalah metode tertutup, dimana misalkan di sini ada sebuah grafik grafik persamaan nonlinear, ya, dimana solusinya itu adalah ketika y sama dengan 0. Ini adalah solusi. Metode bisection adalah kita buat sebuah tebakan titik A dengan titik B, di mana kita cari tahu apakah di region titik A dan titik B ini ada nilainya, ada solusinya. Di mana cara ngeceknya itu adalah fungsi A dikali fungsi B itu adalah negatif atau kurang dari 0. Nah, kalau udah dia negatif berarti solusi ada di daerah tersebut. Nah, di mana bisection ini tuh akan bagi dua daerah ini, A dan B. Bagi dua berarti misalkan di sebelah sini. Ini misalkan C di sini. Di mana C sama dengan A ditambah B dibagi dua. Oke, good. Nah, logikanya adalah nanti si metode ini akan mengecek satu-satu fungsi A dikali fungsi C apakah negatif, fungsi C dikali fungsi B apakah negatif. Dimana kalau di kasus ini fungsi A dikali fungsi C ini adalah negatif kan, ini A itu positif, C itu negatif, berarti daerahnya itu akan ada di A dan di C. Nah, nanti dan B kita buang, kita fokus aja di sini, region sini. Nah, kita buat lagi, bagi dua lagi A dengan C, misalkan di sini C2 misalkan. Nah, C2 di sini berarti positif kan, berarti di A berarti dibuang karena fungsi A dikali fungsi C2 itu positif, harusnya negatif, kita maunya berarti di sini. Terus aja sampai mendekati nilai ini, sampai mendekati solusi. Jadi tidak tidak akan sama dengan 0, tapi mendekati 0 aja. Dimana berarti kan logikanya kalau fungsi A fungsi A dikali fungsi C itu kurang dari 0, jika fungsi A dikali fungsi C sama dengan 0, maka B sama dengan C, atau selainnya else A sama dengan C. Nah, seperti itu ya, bla 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 bla. Logikanya seperti ini, gampang lah ya, gampang, mudah logikanya. Kita mulai di aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan Python, Python karena bahasanya mirip-mirip MATLAB dan uh, saya harap teman-teman bisa mengikuti di bahasa Python ini. Yang pertama itu kita harus buat fungsinya dulu. Kalau di fungsi MATLAB itu kan berarti untuk menulisannya, kalau menuliskan fungsi di MATLAB berarti kan misalkan f sama dengan add, terus variabelnya apa, misalkan x, dan e, fungsinya apa, misalkan x kuadrat kurang x kurang 1 misalkan. Itu untuk penulisan di MATLAB. Nah, jadi yang pertama itu kita buat dulu fungsinya. Misalkan si misalkan y sama dengan x kuadrat kurangi x kurang 1
Setelah kita buat fungsinya, kita buat variabel titik A dan titik B, yaitu titik di mana kita tebakan, di mana oh mungkin solusinya di sini nih. Berarti kita tinggal bikin aja inputan A dan B-nya. Di A sama dengan kita pakai float karena dia float, masukkan nilai, masukkan titik A, tebakan A. B juga sama, float, input, masukkan titik B. Nah, setelah kita buat inputan, nah kita mulai masuk di logika bisectionnya. Berarti kalau di MATLAB nggak usah ikutin dev ini ya, ini mau untuk Python aja. Dimana jika A dan B itu tidak tidak negatif atau positif, berarti kan dia di regionnya salah ya, tebakannya salah. Maka logika yang pertama itu kita buat dulu, kalau si tebakannya salah, kita print aja solusi Anda salah misalkan. Ya. Jika fungsi A dikali fungsi B, si B itu lebih besar sama dengan 0, maka print atau di sana mah bisa display misalkan, so tebakan Anda salah, tebakan Anda salah. Nah, yang kedua, ini baru masuk ke logika bisection atau di setengah gitu. Berarti kita udah tahu gimana logikanya, yaitu dimana si kalau A kali FC itu kurang dari 0, maka B sama dengan C. Selain itu A sama dengan C, gampang ya. Terus kita diiterasikan. Iterasinya kita bisa pakai loop, bisa pakai while, atau kita bisa pakai for. Di sini kita pakai for aja dulu. Oh ya, pertama dulu inisiasi dulu, inisial dulu. C sama dengan A, ini harus. Terus baru kita ke iterasinya, for i i-nya itu misalkan sama dengan 1 sampai 100 misalkan. Dimana C itu kan adalah A tambah B bagi 2. Jadi C sama dengan A tambah B bagi 2. Terus jika if fungsi A kali fungsi C itu kurang dari 0, maka B sama dengan C, else A sama dengan C. Nah, setelah ini kita print solusi adalah, jangan lupa wadahnya, itu misalkan 4 angka di belakang koma dengan variabel C misalnya. Oke, sudah selesai. Nice. Nah, ternyata di sini ada sambung dan di sini. Oke, good. Baru kita mulai. Nah, masukkan titiknya misalkan dari 0 sampai 2. Nah, si solusinya kita udah dapat di sini nih 1,1680. Nah, untuk for ini kan dia tuh akan terus iterasi sampai ke 100. Tapi kita mau batasi sampai galat yang kita tentukan. Maka kita harus ada variabel iterasi. Yang kedua, kita mau break ketika di galat yang kita udah tentukan. Berarti yang pertama kita harus tambah dulu variabel iterasi. Iterasi sama dengan 0 di luar dari for. Terus di dalamnya itu berarti di sini iterasi sama dengan iterasi
ditambah 1. Maksudnya gimana sih? Jadi kan pada saat iterasi pertama, dia iterasinya sama dengan 0 ditambah 1 jadi iterasi 1. Ketika iterasi kedua, for-nya itu sama dengan 2, jadi dia akan 1 ditambah 1 jadi 2, terus saja. Kayak gitu. Nah, untuk break di galat tertentu, berarti kita bikin kondisi lagi, yaitu jika fungsi C itu fungsi dari nilai absolut dari C itu kurang dari, kan galatnya beberapa, misalkan 0,0001 misalkan, berarti 10 pangkat min 4. Nah, maka kita harus break aja, break atau kita udah putus aja kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus kita 3 run lagi, dari 0 sampai 2. Oke, di sini udah, oh ya, belum di printnya, belum di kelihatan iterasi ke berapa di solusi. Oke, iterasi ke berapa. Nah, karena iterasi itu nggak ada koma-koma, maka si wadahnya adalah persen %D, dimana variabelnya itu adalah, kalau di MATLAB itu koma iterasi ya, tapi kalau di sini persen, ya beda-beda dikit lah ya. Iterasi kita tinggal run lagi dari 0 sampai 2. Nah, jadi solusi yang kita dapatkan itu adalah 1,6179 di iterasi ke-13. Ketika galat yang kita tentukan itu 0,10 pangkat min 4. Kalau 10 pangkat min 7 berarti kita lihat lagi dari 0 sampai 2. Nah, bertambah kan jadi 23. Dan ininya pun berarti 1,1, karena dia 10 pangkat 7 berarti kita tambahin aja 7 di sini biar kelihatan. Ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini nilainya itu di mana iterasinya itu sampai ke 23. Nah, untuk berarti kesimpulannya itu berarti untuk section adalah section. Jadi kalau kita bikin flowchartnya berarti kita start, terus kita bikin inputan A dan B-nya berapa, terus kita masuk ke pertama itu kondisian dimana kalau si A dan B-nya itu lebih besar sama dengan 0, berarti kan kalau lebih besar sama dengan 0 dia akan di print. Maaf solusi salah, kalau iya. Kalau tidak dia akan lanjut ke for, i sama dengan 1 sampai 100 misalkan. Terus ya baru di kondisian lagi jika fungsi A kali fungsi C itu kurang dari 0, kalau tidak gimana, kalau iya gimana, kalau iya ya jadi gimana, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu ya. Berarti pertama itu input dulu, yang kedua itu adalah ini kondisi fungsi A kali fungsi B, yang ketiga itu adalah for i sampai 1 sampai 100. Kalau fungsi A kali fungsi C itu kurang dari 0, maka dia akan B sama dengan C, kalau enggak itu A sama dengan C, dan seterusnya. Nah, dengan kondisinya misalkan kita mau nilai galatnya itu 10 pangkat min 7, maka di sini juga pun harus 0 di belakang komanya itu 7 juga. Seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.